Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadhana lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah yang kita lakukan, ibadah puasa selama 1 bulan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membahas terkait dengan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang puasa. Apa itu puasa? Al-imsaku anil muftirati ma'an niyati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Puasa itu adalah menahan dari yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh di siang hari, dari mulai terbitnya fajar sampai kepada terbenamnya matahari. Dan puasa di bulan Ramadan ini adalah puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban bagi setiap muslim. Karena itu kita gunakan momentum di dalam puasa ini dengan ibadah sebaik-baiknya. Bahkan ketika jauh sebelum datangnya bulan Ramadan, kita senantiasa berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Maka karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan. Siapa saja mereka orang-orang yang merugi di bulan Ramadan? Yang pertama adalah ketika mereka orang yang menganggap bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sama seperti bulan-bulan yang lain. Padahal kalau kita lihat di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang memiliki banyak keistimewaan, bulan yang mulia, bulan yang suci. Bahkan Nabi bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalau seandainya umatku tahu apa yang berada di dalam bulan Ramadan, maka mereka semua berharap seluruh bulan adalah bulan Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Karena segala kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan berlipat ganda. Melakukan sholat sunnah mendapatkan balasan pahala sholat wajib. Melakukan sholat wajib mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda. Dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah akan menambahkan, melipat gandakan kepada siapa yang mereka kehendaki, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha luas. Karena itu para pemirsa dimanapun Anda berada, maka yuk kita isi kebaikan di dalam bulan Ramadan ini, karena di dalamnya bernilai kebaikan yang berlipat ganda. Yang selanjutnya, wa ta'ata maqbulatun, segala ketaatan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzunuba maghfuratun, dan ketika orang yang berdosa
maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosanya dilunturkan, dihancurkan, dileburkan dari dia melakukan ibadah puasa, dia mengisi dengan kegiatan tarawih dan lain sebagainya. Wadda'awati mustajabatun, dan segala doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi momentum yang sangat penting bagi kita. Gunakan waktu yang terbaik untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa yang kita panjatkan ketika kita sedang berpuasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, ketika terdengar suara azan, maka kita bersegera di dalam berbuka. Sebelum minum kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita minum, selesai kita minum, kita baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Selesai kita membaca doa ini pemirsa, maka ini adalah waktu yang sangat mustajabah. Kita minta kepada Allah apa doa yang kita panjatkan, maka Allah akan mengijabah apa yang kita minta. Karena pemirsa, ketika Allah memerintahkan manusia untuk berdoa, ud'uni astajib lakum, ayat ini berdekatan ketika Allah memerintahkan manusia untuk melaksanakan ibadah puasa. Wal jannata mustaqatul lahum, dan surga rindu kepada mereka orang-orang yang berpuasa. Maka merugi bagi orang yang menganggap bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sama dengan bulan-bulan yang lain. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, orang yang merugi adalah mereka yang hanya berpuasa, hanya menahan dahaga dan lapar. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa, ia hanya mampu menahan dahaga dan lapar. Kenapa bisa seperti ini? Karena sesungguhnya mereka tidak memperhatikan bagaimana hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya'a tuhbitus sauma ay tubtilu thawabahu. Ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama al-kadzibu, lagi puasa hindari untuk kita berkata bohong. Contoh, misalnya ibu di rumah, anak minta uang sama ibu, lalu ibu berkata, nak, ibu tidak punya uang, padahal ibu menyimpannya banyak di dalam dompet, di bawah kasur, di dalam lemari. Ketika ibu berkata ibu tidak punya uang, hati-hati di sana. Ketika kita sedang berpuasa ada kebohongan yang dilakukan. Maka bagaimana besok ketika anak minta uang kepada kita, sementara kita menghormati bulan yang suci agar lingkungan kondusif, anak tidak jajan sembarangan? Maka ibu berkata secara diplomatis, nah, lihat tangan mama, mama tidak pegang uang. Lihat tangan mama, padahal uangnya disimpan di dalam dompet, di bawah kasur, di dalam lemari. Maka kita tidak berbohong. Anak pun mengetahui bagaimana jawaban ibunya secara diplomatis. Ternyata pemirsa, besok dipraktikkan sama suaminya. Istrinya minta uang, kata suaminya, mama, lihat tangan papa, papa tidak pegang uang. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara yang membatalkan puasa adalah wan namimah, mengadu domba,
wal ghibah, membicarakan keburukan orang lain, wan nazaru bisyahwati, memandang dengan syahwat. Yang terakhir, wal yaminul ghamus, adalah mereka orang yang melaksanakan sumpah palsu. Yang ketiga, orang yang merugi di dalam bulan Ramadan adalah mereka yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tentunya kegiatan Ramadan ini adalah bulan yang begitu memiliki banyak keistimewaan. Apa di antaranya? Selain berpuasa, melakukan sholat sunnah tarawih, melakukan sahur, juga di sana adalah Ramadan sebagai media, sebagai bulan penyambut turunnya Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka dengan sebaik-baiknya, kalau selama sebelum Ramadan kita sibuk dengan aktivitas kita, maka yuk di dalam bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, kita isi waktu-waktu kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ketika kita membaca satu huruf, maka bernilai satu kebaikan. Man qara'a min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi, siapa orang yang membaca Al-Quran alif lam mim, maka satu bernilai kebaikan. Bukan aku mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Coba pemirsa, kita lihat berapa jumlah huruf yang ada di dalam Al-Quran. 1.270.000 huruf. Seandainya satu huruf satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, maka nilai pahala yang kita raih dari kita khatam membaca 30 juz Al-Quran 20.700.000 kebaikan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa jumlah kebaikan? Kalau satu huruf Al-Quran 1.270.000 kebaikan dikali 10, maka berjumlah 10.270.000 kebaikan. Yang keempat adalah orang yang rugi ketika Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang ketika masuk bulan Ramadan dan berakhir bulan Ramadan, mereka belum mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi karena kemaksiatan yang terus dilakukan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi, rahima anfu rajulin idza dakhala Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyughfaralah. Maka rugi seseorang manakala telah masuk bulan Ramadan dan berakhir bulan Ramadan, ia belum mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, mari kita hindari dari orang-orang yang kriteria mendapatkan kerugian yang telah disebutkan tadi. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa dan tentunya kelak mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.